لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kipa Channel yang dirahmati Allah, berjumpa lagi kita di acara talk show yang mana rutin kita laksanakan, yang mana kita akan membahas berita-berita tentang Islam yang viral saat ini. Untuk itu sudah berada bersama kita narasumber kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj. Begini Ustadz. Ya. Pada saat ini kita berada di bulan Rajab Ustadz ya. Ya. Yang mana pada bulan Rajab ada peristiwa penting dalam Islam, yaitu peristiwa tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian bisa Ustadz jelaskan sedikit tentang Isra Mi'raj ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi kita ya dengan talkshow kita ya. Yes, dan tadi sudah disampaikan host bahwa bahasan atau yang kita kaji di pertemuan kali ini adalah tentang pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj ya. Ya Rasulullah. Ya, ini dia memang kita di bulan Rajab. Saya kira ini sudah akhir ya. Sudah akhir Rajab ini. Sudah mau masuk Sa'ban ya. Ketika kita bicara tentang bulan Rajab, bagi kaum muslim yang langsung teringat adalah tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Karena ini peristiwa yang sangat besar yang terjadi ya. Ini peristiwa ini terjadi dulunya itu sangat mengguncangkan ya Mekah ya. Ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada para sahabat ya, itu bahkan di antara para sahabat pun banyak yang meragukan kebenarannya. Karena itu hal yang mustahil bisa dilakukan bisa dipikirkan oleh akal manusia masa itu ya. Kita tahu masa itu kan dia transportasi umum yang bisa kita manusia lakukan yang paling cepat itu naik kuda ya. Naik kuda itu dia kecepatannya mungkin kira-kira kalau dia maksimumnya 80 km per jam ya. Tapi dia itu tidak tidak bisa dia berjam-jam begitu. Akan ada rasa capeknya, akan ada rasa ininya ya. Nah, sehingga kemudian padahal dia jarak antara Mekah yaitu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ya, karena itu perjalanan pertama ya. Itu dia lebih dari 1.200 km ya. Itu pulang balik nggak bisa dilakukan itu ya. Dan peristiwa ini sebenarnya itu ketika kemudian terjadi keraguan di tengah-tengah kaum muslim, apakah Rasulullah ini menyampaikan sesuatu yang benar atau dia berbohong gitu kan, maka Allah kemudian menegaskan dengan menyebutkannya di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an ya. Disebutkan ini peristiwa ini dalam surah Al-Isra ayat 1 ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim subhanallazi asra biyadihi ya. Maha suci dia ya, Allah maksudnya di sini yang telah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram
ilal Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barokna haulahu linuriyahu ayatina, ya. Jadi di situ tujuannya adalah memperjalankan Rasulullah itu dia Isra-nya itu kan dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Dan tapi ada lagi Mi'raj. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, ya. Jadi dia di sini tujuannya adalah di situ linuriyahu ayatina, ya, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah itu kebesaran kami, ya, kebesaran kami. Jadi dia peristiwa ini peristiwa yang Allah sendiri menyampaikan bahwa itu terjadi, ya, jadi. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu mukjizatnya Rasulullah, ya, yang tidak pernah itu dialami oleh para rasul, para nabi sebelumnya, ya, dengan berangkat ke sana itu, ya. Bertemu langsung, ya. Dan di situ dia yang ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj ini, maka yang ketika kita bicara Rajab terus teringat Isra Mi'raj, ya. Ketika kita bicara Isra Mi'raj, yang paling cepat teringat kaum muslim adalah adanya perintah sholat. Karena di sanalah di peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri turunnya perintah dari Allah sendiri langsung kepada Rasulullah agar kaum muslim, Rasulullah dan seluruh pengikutnya itu melaksanakan sholat, ya. Nah, itu yang kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj, ya. Sebenarnya ada lagi hal-hal lainnya, tapi mungkin kita fokuskan aja di sini dulu, ya, biar ada fokus pembahasan kita di sini. Nah, itu mungkin. Seperti yang Ustadz bilang tadi, Isra Mi'raj ini tentang sholat, Ustadz, ya. Perintah sholat. Seberapa penting perintah pelaksanaan sholat itu bagi kaum muslim, Ustadz? Ya. Jadi ini karena itu dia sholat ini perintah. Kalau yang lain-lain itu kan perintah melalui wahyu yang disampaikan Jibril kepada Muhammad, ya. Apakah dia puasa, zakat, dan lain-lain lah semua itu kan. Tapi sholat ini langsung Allah yang menyampaikan perintahnya langsung. Tidak ada perantara, langsung dari Allah langsung menyampaikan ke Rasulullah, ya. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Sampai disebut itu dia sholat itu adalah tiang agama, ya. Nah, jadi dia itu, ya. Makanya kalau kita melihat di sini, kita dari kisah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Mi'rajnya itu ke Sidratul Muntaha, ketika disampaikan perintah sholat itu, ternyata perintah sholat itu pertama sekali itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakannya 50 waktu. 50 waktu, ya. Jadi kalau kita pikir gitu kan, Allah itu kan tidak mungkin membebani hambanya, membebani manusia melewati kemampuannya. Berarti kalau di sini kita lihat 50 waktu itu sebenarnya bisa kita lakukan walau berat, ya. Berat itu kan berarti kan tidak berarti tidak bisa. Nah, cuman agak susah gitu kan. Agak susah, agak sulit gitu kan. Nah, berarti bisa, ya. Nah, dan kemudian dengan Rahman dan Rahimnya Allah, kemudian itu akhirnya dikurangi, ya, sampai akhirnya menjadi cuman 5 waktu, ya. Jadi bayangkanlah, sebenarnya dalam pandangan Allah, kita ini mampu melakukan sholat 50 waktu. Dan itu sudah dikurangi menjadi 5 waktu. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita masih punya alasan tidak sanggup untuk sholat gitu. Tidak sanggup dengan sholatnya. Jadi itu, ya. Dan kemudian hal kedua itu adalah sholat itu adalah sebagai wujud keislaman seseorang, ya, keislaman seseorang. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ya. Jadi itu perintah itu dia untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan kemudian ya ruku bersama orang-orang yang ruku, ya. Orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi Rasulullah mengatakan inna baina rajulin wa baina syirki wal kufri tarka sholah, ya. Jadi yang membedakan
antara seorang rajulin itu dia sebenarnya seseorang, tapi di sini yang dimaksud Rasulullah itu seorang muslim, ya. Yang membedakan antara seorang muslim dengan mereka yang syirik, musyrik, dan kemudian mereka yang kafir, ya, adalah meninggalkan sholat. Pastinya tidak melaksanakan sholat, ya. Nah, jadi kalau dia seseorang itu sudah tidak melaksanakan sholat, tidak ada lagi perbedaan antara dia dengan mereka itu, yang musyrik dan ini, ya. Karena kalau kita lihat gini, ya, umpamanya kita bilang muslim itu dia dia itu apa namanya, dia memakai pakaian muslim gitu kan, jubah, gamis dan segala macam itu mereka juga bisa lakukan itu kan. yang dari agama mana pun masih bisa dipakainya itu kan. Yes, tapi kalau sholat dia nggak akan mau sholat. Nah, jadi itu dia. Maka dia orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, itulah pembedaan sebenarnya antara kita kaum muslim dengan mereka yang kafir gitu kan. Maka kemudian ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada perbedaan, itu udah hilang dari kita dengan mereka, ya. Itu pembeda, ya. Nah, kemudian dia di situ dia sholat itu dia mempunyai fungsi yang disebutkan itu inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, ya. Sesungguhnya sholat itu dia menjaga seseorang itu dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya. Dari sini kemudian kita melihat bahwa sholat itulah penjaga kita, ya. Nah, penjaga kita walaupun kita tidak merasakan bagaimana bentuk penjagaannya, ya, sholat itulah, ya. Kenapa? Karena dalam sholat itu dia ada di situ kita zikir, ya, menyebut Allah, kita di situ dia penuh dengan pernyataan bahwa kita ini hanya hamba yang lemah, itu kan semuanya di sholat itu kan, itu pernyataan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, ini Allah itu kan, dan ini, ya. Dan itu kemudian akan membuat kita selalu tetap ingat bahwa ada yang mengawasi kita, Makanya kemudian kalau seseorang itu sholat, selama dia sholat, tidak mungkin dia punya pikiran buruk. Selama dia sholat, ya. Kalau mungkin muncul pikiran buruk itu, ya sesudah dia selesai sholat, ya, bisa muncul, ya. Jadi itu benar-benar menjaga. Maka itu dia, penjagaan itu luar biasa, ya. Begitu kita bangun langsung, yang perintahnya sholat langsung kan, pagi, ya, sholat, ingat lagi Allah dulu, ingat lagi ini semuanya, ya. Sebelum tidur isya. Itu, ya. Jadi seharian itu kita dijaga untuk terus mengingat Allah, mengingat hubungan kita dengan Allah, dan mengingat bahwa kita itu ada yang mengawasi, ya. Maka semestinya dengan sholat itu dia seorang muslim itu akan tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi, ya. Dalam artian ini buruk dalam pandangan syariat, ya. Atau kita sebut pelanggaran syariat. Itu mestinya, ya. Karena kalau dia melakukan itu, pertama tadi dia itu sudah tidak ada perbedaan dia lagi dengan mereka, ya. Karena kalau yang lain-lainnya kita pakai jenggot, ya, yang lain juga bisa pakai jenggot. Ya, apapun itu kan, kita puasa, yang lain juga bisa puasa, ya. Sering juga mereka mengadakan puasa untuk umpamanya tuh menguruskan badan dan segala macam, mereka lakukan puasa, bisa mereka lakukan. Tapi sholat itu tak akan mau mereka lakukan, ya. Inilah amal dari seorang muslim yang tidak mungkin mau dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi inilah pembeda antara kita dengan mereka. Nah, itu mungkin. Jadi terlihat sini yang sholat itu sangat penting, ya, bagi kita, ya. Kemudian banyak kita jumpai, Ustadz, seseorang itu sudah melaksanakan sholat tapi dia masih bisa terjerumus pada kemaksiatan, Ustadz. Misalnya masih berzina, main judi gitu, Ustadz. Iya. Itu kira-kira bagaimana, Ustadz? Ya, itulah. Ini kan udah di luar jadinya dia. Di luar kepatutan. Yes, karena tadi udah disebutkan itu kan. Jadi dia sholat itu dia memang dia disebut itu akan
menjaga seseorang itu dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Tapi dia tidak menjaga dalam artian menghalangi kita. Nah, kalau saya sholat berarti udahlah, saya tidak akan mungkin melakukan kemaksiatan. Tidak demikian dia. Penjagaannya tidak demikian. Penjagaannya adalah dari sisi ini lagi, dari sisi iman dan takwa, ya. Kalau kita sholat tapi takwa itu tidak muncul dalam diri kita, ya tetap sholat itu tak ada manfaatnya untuk menjaga kita, ya. Tapi kalau iman dan takwa itu dia kuat, maka sholat itu insya Allah, ya, dia akan menjaga kita. Jadi kalau kita melihat di sini, ya itu fakta, ya. Walaupun yang paling berat itu kan mereka yang tidak melaksanakan sholat, ya. Nah, tapi kemudian yang ini juga ya sama aja. Bermasalah juga, ya, dia sholat tapi dia kemudian masih melakukan kemaksiatannya. Sehingga kalau di sini kita melihat ya orang-orang ini dia sholat masih melakukan kemaksiatan, dia dapat pahala tapi dosa jalan terus gitu kan. Jadi dia pahala-pahala yang didapatnya dari sholat itu bisa nanti akan tergerus oleh dosa-dosa yang dilakukannya karena kemaksiatannya. Jadi penyebabnya itu tadi itu masalah iman dan takwa, ya, itu dia permasalahannya. Jadi kenapa iman dan takwa itu tidak muncul bagi seseorang? Itu dia kalau kita melihat di kalangan kaum muslim saat ini iman dan takwa itu sangat rendah gitu kan, sangat rendah dan sangat lemah, sangat rapuh gitu kan. Itu dikarenakan kita itu sejak kecil tidak dididik sebagai pandangan pendidikan dalam Islam, ya. Kita dididik dalam sistem sekuler, ya, sekuler. Di mana sekulerisme itu dia prinsip utamanya adalah fasluddin anil hayah, dia memisahkan agama dari kehidupan, ya. Sehingga kemudian mulai dari kecil Muslim itu ketika dia masuk ke pendidikan, masuk ke dia dididik untuk kemudian dijauhkanlah dia dari agama, ya, dijauhkanlah dia dari agama. Dengan rendahnya pemahaman seseorang itu terhadap agama, maka itu yang menimbulkan tadi itu. Dia merasa tidak masalah gitu kan. Dia merasa hubungannya dengan Allah itu hanya begini-begini, yang begini dia kemudian bisa mereka-reka sendiri. Ya, sebenarnya beginilah, ya, nggak apa-apalah begini, gitu. Nah, padahal dia tidak demikian. Kalau seorang muslim nggak boleh demikian kan. Kalau memang begitu sudah pernyataan dari Allah itu tidak boleh kita kita tolak, kita selisihi dan lain-lainnya. Jadi kalau kita melihat sini, ini persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, hilangnya atau rendahnya iman dan takwa, dan itu disebabkan karena kita sudah dididik menjadi orang-orang yang berprinsip sekuler, ya. Di mana dalam sekuler itu seperti tadi yang saya sampaikan itu kan, mereka itu ya pemahaman tentang agama itu sangat minim, ya. Ini bisa kita buktikan itu ketika umpamanya hal yang paling sulit kita ajak orang itu untuk kemudian mengkaji Islam. Itu berat sekali langkahnya, itu kan mengkaji Islam berat sekali, ya. Nah, seolah-olah kalau kita melihat berat itu kan, beratnya mereka itu walaupun mereka tidak katakan itu menjadi menjadi indikasi bahwa ini perbuatan yang tidak ada manfaatnya bagi mereka, ya. Mengkaji Islam itu nggak ada manfaatnya. Nah, jadi mereka masih lebih mementingkan hal-hal yang langsung mendatangkan manfaat bagi mereka di kehidupan dunia ini daripada mengkaji Islam, ya. Nah, padahal tadi itu, ya, kalau dia umpamanya dia tidak sholat, ya udah nanti dia di kehidupannya di akhirat itu akan kacau balau, ya. Begitu juga mereka yang sholat tapi tetap maksiat, kan? Nah, itu kecil. Jadi ini, ya, jadi penyebabnya itu adanya sistem sekulerisme yang diterapkan di tengah-tengah kaum muslim, ya, yang mereka membuat mereka jauh dari agama sehingga mereka ketaatan dan kemudian yang datangnya dari takwa itu sangat rendah, itu mungkin, ya. Kemudian seseorang yang sholat tapi masih mengerjakan kemaksiatan, Ustaz,
Lalu bagaimana apanya Ustaz caranya agar seseorang itu tidak mengerjakan kemaksiatan lagi Ustaz? Ya, ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya kembali ya, kita tadi itu kita sudah bicarakan dia akar masalahnya ya. Akar masalahnya adalah karena kita masih berada di bawah penerapan sistem sekuler ya, sekularisme tadi ya. Dan itulah akar masalah kenapa kita lihat sekarang ini kaum muslim itu tidak seperti jati diri mereka sendiri ya, jati diri mereka sendiri. Kadang-kadang kita melihat itu kita tidak tahu bisa membedakan, kita melihat ada seseorang lewat, kita tidak bisa bedakan, kita tidak bisa pastikan dia ini muslim atau bukan. Ya kan? Atau umpamanya sehari kita lihat dia belum bisa juga kita bedakan ya. Karena tadi pembeda tadi kan sholat ya? Dia kita lihat nggak sholat. Nah, gimana kita mengatakan ini muslim atau enggak? Pas bunyi azan dia masih kemana-mana gitu kan, apa segala macam ya. Terutama dia ketika dia sholat Jumat ya. Kalau sholat fardu kan masih bisa rentang waktunya gitu kan. Kalau sholat Jumat cuman itu waktunya, dia masih di luar berarti pasti dia tidak sholat ya. Jadi itu ya. Jadi kondisi-kondisi ini yang kita lihat terjadi di sini. Ini yang paling parah itu tidak sholat ya. Kemudian tadi itu walaupun dia sholat dia masih melakukan maksiat. Dan itu semua kita sudah jelaskan tadi itu adalah hasil atau dampak akhir dari penerapan sekuler di tengah kita ya. Dan inilah yang menjadi PR bagi para dai-dai ya untuk mencoba mengajak mereka kembali ya. Nah, itu kita lihat ya apakah ada hasil dari dakwah-dakwah para ustadz-ustadz yang ada di sini? Ada ya, kalau kita melihat ada. Tapi banyak di kalangan kaum muslim itu yang tidak tersentuh ya. Hanya sebagian yang mereka mau mendatangi kajian, yang di luar itu mereka tidak tersentuh ya. Nah, jadi di sini perlu ada sesuatu yang yang mampu untuk menghilangkan tadi itu permasalahan tadi itu. Permasalahan tadinya kita lihat dia adalah dari adanya penerapan sistem sekuler yang sistem kufur ya. Yang kufur ini ya. Nah, maka di sini kita lihat untuk hal pertama yang harus dilakukan agar kemudian kaum muslim itu mereka sholat, tapi kemudian mereka semua mau melaksanakan sholat dan kemudian tidak melakukan maksiat, kan? Adalah dengan menghilangkan tadi ini sistem sekulerisme itu ya, di tengah-tengah kaum muslim. Ya. Dan kemudian kalau dia menghilangkan sebuah sistem, kalau dia sebuah masyarakat, apalagi sebuah negara, itu kan dia tidak akan bisa berjalan tanpa sistem. Jadi kalau ini kita buang, ini harus kita ganti. Sementara sepertinya umpamanya mobil gitu kan, nah, umpamanya ada sepeda motor gitu kan, dia kita lihat dari masalah ini mesinnya itu kan. Nah, jadi kalau dia tidak bisa kita hanya mengangkat mesin, harus kita ganti karena tidak bisa jalan ini kan kereta ini kalau tanpa mesin. Nah, itu begitu juga dengan sistem tadi ya. Makanya kita harus ganti dengan sistem tentunya sebagai muslim pilihan kita hanya satu ya, sistem Islam. Ya. Nah, dengan penerapan sistem Islam lah nanti ada negara yang hadir untuk melindungi seluruh kaum muslim agar mereka itu bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sehingga ketika mereka sudah beriman dan bertakwa, insya Allah mereka akan sholat dan tidak melaksanakan kemaksiatan lagi. Ya. Dan itu ya. Nah, dan kemudian penerapan sistem ini ya tidak bisa kemudian itu hanya dilakukan oleh individu. Yang melakukan penerapan sebuah sistem adalah pemerintah. Yes, nah, maka di sini diperlukan munculnya pemerintahan yang mau menerapkan sistem Islam. Ya. Dan kalau kita tahu dari segala bentuk pemerintahan yang ada, mulai dari dulu sampai saat ini, yang kita tahu mereka itu menerapkan sistem Islam, itu yang kita kenal dengan pemerintahan yang pernah
didirikan oleh Rasulullah ya di Yasrib dulu, Daulah Islamiyah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat ya dengan para khulafaur rasyidin dan kemudian para khalifah-khalifah dari kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah dan Utsmani ya. Dan itu. Maka harus bentuk pemberitaan yang demikian baru bisa kita pastikan sistem Islam itu bisa diterapkan. Nah, itu mungkin kemuliaan. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Ya. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan keislaman kita Ustaz. Ya, insyaallah. Pemirsa Kibah Channel yang dirahmati Allah, dari penjelasan Ustadz kita tadi terlihat bahwa pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilaksanakan secara sempurna jika kita masih berada dalam sistem sekuler. Untuk itu kita harus kembali kepada penerapan sistem Islam. Kita cukupkan kajian kita untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره